Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dan kasih karunia melimpahi saudara semua. Kita bertemu kembali di program Renungan Pagi ini dan bersama-sama kita menikmati kebaikan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkannya melalui karya penebusan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib. Inilah cinta sejati yang Bapa di surga berikan kepada kita anak-anaknya sebagai orang percaya. Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan ini adalah isi hatinya yang menceritakan tentang sebuah kisah cinta sejati, melebihi kisah cinta yang selama ini kita baca, dengar, atau kita tonton. Kisah ini diawali ketika Allah harus menceraikan manusia karena tidak kesetiaan manusia itu kepadanya, di mana manusia telah mengkhianati cintanya dengan mengikuti Allah lain. Saya akan mengambil kisah dari kitab Hosea, di mana Nabi Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Cerita ini tidak cukup sampai di sini saja. Si pelacur yang dinikahinya ini tetap menjalani kehidupannya yang lama, sehingga Nabi Hosea benar-benar harus merasakan bagaimana hidup mengasihi istrinya yang tidak setia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal ke-1 ayat kedua. Demikian firman Tuhan ini berkata, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ketika manusia mengikuti Allah lain, adakah Allah lain tersebut mencintai manusia? Tidak. Adakah Allah lain tersebut memperhatikan kesusahan manusia, menolong kita saat kita dalam permasalahan atau di dalam kesusahan-kesusahan kita? Tidak. Adakah Allah lain tersebut mengorbankan dirinya untuk menolong kita manusia? Sama sekali tidak. Justru Allah lain ini benar-benar memperlakukan kita manusia dengan semaunya saja. Kita benar-benar dibuat seperti pepatah di dalam bahasa Indonesia, habis manis sepah dibuang. Begitu pula perumpamaan tentang anak yang hilang, atau perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Ini benar-benar menggambarkan bagaimana setelah si anak tersebut atau si orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu disikat penyamun dan kehabisan harta bendanya. Mereka benar-benar ditelantarkan begitu saja di pinggir jalan, terhina dan tidak berharga. Tetapi tidak demikian dengan Allah yang sejati. Di dalam kemahatauannya, Allah tahu bahwa suatu saat nanti Allah harus menebus kita supaya bisa kembali menjadi milik kepunyaannya. Di dalam kitab Kejadian, setelah Hawa dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tahu bahwa ini semua karena bujukan si iblis. Si iblis di sini adalah Allah lain tersebut. Allah langsung menjanjikan penebusannya. Nah, kita kembali ke kitab Hosea yang di pasal kedua tadi, dengan jelas tertulis bahwa aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Hosea pasal kedua ayat 19. Kemudian, aku akan berkata kepada Lo-ami, umatku engkau. Dan ia berkata, Allahku. Di dalam kitab Hosea pasal 2 ayat ke-23. Lalu bagaimana ini? Bukankah Allah sendiri yang menetapkan di dalam hukumnya bahwa kalau seorang suami menceraikan istrinya karena zina, dan meskipun si istri ini kemudian diceraikan lagi oleh suami keduanya, suami pertama tidak bisa menikahinya lagi. Lalu kenapa di sini dikatakan bahwa Allah akan memperistri kita lagi? Apakah Allah akan melanggar ketetapan atau hukumnya sendiri? Saudaraku, mari kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang kedua.
Paulus menjelaskan bahwa satu-satunya jalan bagi si suami itu untuk mengambil kembali istri yang sudah diceraikan tersebut adalah ketika suami itu telah mati, karena ketika suami itu mati, kutuk cerai tersebut telah selesai dan istrinya sudah dibebaskan dari kutuk tersebut. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-7 ayat kedua. Demikian firman Tuhan ini berkata, "Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu." Jadi, satu-satunya cara bagi Allah untuk bisa menebus kita istrinya dari kutuk cerai tersebut adalah dengan mengorbankan nyawanya. Itulah kenapa Allah harus membatasi dirinya yang tidak terbatas mengambil wujud manusia supaya kita bisa dibebaskan dari kutuk tersebut. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, tidak saja Dia yang menjadi korban yang sempurna, yang tidak bercacat celah, tetapi Dia adalah suami kita, mati supaya kita, istrinya, mempelainya yang tidak setia ini, bisa dibebaskan dari kutuk tersebut. Sebenarnya tidak ada kisah cinta yang lebih romantis dibandingkan kisah cinta seorang suami yang rela mengorbankan nyawanya karena begitu besarnya dia mengasihi kita, sehingga dia rela kehilangan nyawanya hanya untuk bertujuan supaya kita terlepas dari kutuk yang semestinya kita terima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita ini dengan pemahaman bahwa kasih Allah kepada kita teramat sangat besar, sehingga Dia rela berkorban atas nyawanya hanya untuk membebaskan kita dari kutuk tersebut. Dan akhirnya kita bisa kembali kepadanya sebagai mempelainya nanti ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk cinta sejati yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, melebihi dari segalanya. Engkau Bapa yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami, di dalam suka dan duka. Kami bisa melihat dan mengalami anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang turut bekerja di dalam segala hal dalam hidup kami. Dan rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memandang kail salib-Mu, memandang cinta-Mu kepada kami. Dan biarlah kami terus berfokus kepada kasih setia-Mu melalui karya penebusan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu terus berlimpah-limpah atas kami, dan kami mau terus berjalan bersama-Mu, menikmati harum manis cinta sejati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.